Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswafen Judistia Yonas Pratama, mahasiswi Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman selama mengikuti program magang berdampak di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Program magang berdampak merupakan bentuk pembelajaran yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat belajar langsung di dunia kerja. Melalui program magang berdampak ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis di perkuliahan, tetapi juga berkesempatan untuk dapat mengembangkan keterampilan, menambah pengalaman, dan mempelajari bagaimana ilmu yang diperoleh di perkuliahan untuk dapat diterapkan di dunia kerja yang sesungguhnya. Pengalaman tersebut menjadi bekal yang sangat berharga dalam menghadapi dunia profesional kerja nanti setelah lulus perkuliahan. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo merupakan instansi daerah yang bertugas membantu Bupati Ponorogo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan. Kantor pusat dinas ini berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo, nomor 58, Kabupaten Ponorogo. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pertanian didukung oleh 1 sekretariat dan 6 bidang teknis. Keenam bidang tersebut diantaranya ada bidang penyuluhan, bidang ketahanan pangan, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang perkebunan, dan terakhir bidang peternakan, kesehatan hewan, dan perikanan. Keenam bidang tersebut saling bersinergi dalam mendukung pembangunan sektor pertanian, mewujudkan ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo. Selama pelaksanaan program magang berdampak, kegiatan magang dilaksanakan pada 3 bidang. Ketiga bidang tersebut meliputi bidang penyuluhan, bidang ketahanan pangan, dan bidang tanaman pangan dan hortikultura. Yang menjadi lokasi pelaksanaan magang adalah bidang penyuluhan yang berlokasi di Jalan Lejen Suprapto, nomor 14D Ronowijayan Siman, Kabupaten Ponorogo. Bidang penyuluhan memiliki peran dalam menyusun dan melaksanakan program penyuluhan pertanian, meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian, memperkuat kelembagaan kelompok tani, serta menyebarluaskan inovasi dan teknologi pertanian kepada petani. Melalui kegiatan penyuluhan, diharapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dapat diterapkan secara efektif guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Lokasi berikutnya adalah bidang ketahanan pangan yang beralamat di Jalan Raden Saleh nomor 1B Taman Arum, Kabupaten Ponorogo. Bidang ini bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program ketahanan pangan daerah, meliputi pengelolaan ketersediaan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penanganan daerah rawan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, serta pengawasan keamanan pangan segar. Berbagai program tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan merata bagi masyarakat. Bidang terakhir yang menjadi lokasi pelaksanaan magang adalah bidang tanaman pangan hortikultura yang berada di kantor pusat dinas di Jalan Urip Sumoharjo, nomor 58, Kabupaten Ponorogo. Bidang ini memiliki tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, mulai dari penyediaan benih, peningkatan produksi, perlindungan tanaman dari organisme pengganggu tumbuhan, penanganan dampak perubahan iklim, hingga pembinaan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian. Peran tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas pertanian di Kabupaten Ponorogo. Selama kurang lebih 4 bulan pelaksanaan magang, mahasiswa terlibat secara aktif dalam berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas. Di antaranya yang pertama, kegiatan rapat anggota tahunan Poktan pada 2 kelompok tani di Kabupaten Ponorogo. Mahasiswa berkesempatan mengamati secara langsung bagaimana proses musyawarah berlangsung, mulai dari penyampaian laporan pertanggungjawaban hingga program yang akan dilaksanakan oleh kelompok tani. Dari kegiatan tersebut, mahasiswa memperoleh pemahaman bahwa keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan oleh aspek budidaya, tetapi dipengaruhi oleh kelembagaan kelompok tani yang mampu bekerja secara transparan, terorganisir, dan memiliki pemahaman yang baik. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan Gerakan Pangan Murah, yaitu salah satu program pemerintah yang bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Selama magang berlangsung, gerakan pangan murah dilaksanakan sebanyak 3 kali. Pada kegiatan ini, mahasiswa terlibat dalam berbagai proses pelaksanaan kegiatan, mulai dari pengemasan, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai komoditas yang dijual, melayani pembeli, membantu proses transaksi, hingga melakukan pencatatan jumlah produk yang terjual dan stok yang masih tersedia. Selain itu, mahasiswa juga dipercaya untuk membantu publikasi kegiatan melalui pembuatan poster promosi, dokumentasi foto dan video, penyusunan artikel berita untuk website resmi dinas, serta pembuatan video after event yang dipublikasikan melalui media sosial instansi dinas. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan administrasi di kantor. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan scanning dan digitalisasi arsip kelompok tani pelaksana program pertanian organik tahun 2025. Sebanyak puluhan dokumen diperiksa, dipindai, dan diarsipkan sebagai bentuk penyimpanan digital sekaligus mendukung penyusunan laporan pertanggungjawaban program. Selain itu, mahasiswa turut menyusun form pengajuan pengecekan pupuk organik cair ke laboratorium sebagai dokumen administrasi yang digunakan untuk proses pengujian kualitas POC hasil produksi kelompok tani. Salah satu kegiatan besar yang juga melibatkan mahasiswa selama pelaksanaan magang adalah panen raya padi tahun 2026. Kegiatan persiapan diawali dengan penyusunan surat undangan bagi berbagai stakeholder yang akan hadir, penulisan daftar penerima undangan, koordinasi kebutuhan perlengkapan acara, hingga pendistribusian undangan kepada instansi dan pihak-pihak terkait. Sebagai bagian dari pembelajaran mengenai manajemen usaha tani, mahasiswa juga melakukan wawancara secara langsung dengan petani di Kelurahan Paju dan Kelurahan Purbosuman, Kabupaten Ponorogo. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana petani mengelola usahanya, mulai dari proses budidaya hingga aspek ekonomi yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani. Melalui diskusi tersebut, mahasiswa memperoleh berbagai informasi mengenai penggunaan tenaga kerja dalam kegiatan budidaya, pemanfaatan alsintan untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan, serta perkembangan harga jual gabah yang menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan pendapatan petani. Selain itu, mahasiswa juga menggali informasi mengenai berbagai tantangan yang dihadapi petani dalam menjalankan usaha taninya, termasuk biaya produksi, ketersediaan tenaga kerja, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas di tengah perubahan kondisi pertanian. Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa membantu proses dokumentasi, mengamati jalannya acara, serta memastikan setiap rangkaian kegiatan terdokumentasi dengan baik sebagai bahan publikasi dan pelaporan instansi. Melalui keterlibatan tersebut, mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana koordinasi antar instansi, penyuluh pertanian, dan kelompok tani diwujudkan dalam pelaksanaan program pemerintah di bidang pertanian.